Monggo Mas Anis. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Senin 30 Agustus 2021 kita menghadiri kajian rutin yang diselenggarakan via Zoom. Pada hari ini bertepatan kajian Ustadz Ridwan Hamidi yang keempat. Nanti tema dan isinya monggo dapat kita simak bersama. Semoga membawa kemanfaatan bagi jamaah Nurul Islam seutuhnya. Waktu dan tempat saya aturkan kepada Ustadz Ridwan Hamidi. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di siang ini di akhir bulan ini hari Senin terakhir di bulan Agustus, kita bisa kembali sama-sama belajar. Pada kesempatan siang ini, tema yang saya akan coba angkat adalah berkaitan dengan tahapan belajar dan bagaimana kita membangun fondasi ilmu. Sebelumnya pernah kita angkat tema ini dalam sesi tanya jawab pekan lalu. Jika ada pertanyaan, urutan atau tahapan belajar. Nah, saya rasa itu penting untuk dibahas, dan terkait dengan tema itu saya sudah coba siapkan bahan yang insya Allah nanti setelah selesai seperti biasanya nanti materinya bisa dibagikan. Ya. Nah, kita coba untuk melihat terlebih dahulu fenomena orang-orang hadir di majelis, ya. Hadir di majelis taklim, majelis ilmu, modelnya macam-macam. Ada yang hadir di majelis, tapi pilih yang disukai. Jadi bukan lihat manfaatnya, bukan lihat urgensinya, bukan juga melihat bahwa tema ini sesuai dengan kebutuhannya pada levelnya. Tapi lihatnya ya yang disukai. Sekarang misalnya lagi ramai membicarakan tema tentang parenting. Fenomena ada orang yang menikah tapi nggak ingin punya anak, child free. Lalu karena temanya lagi menarik, bahas itu. Ada kajian fikih, kajian akidah, kajian tafsir, hadis, dan yang lainnya, semuanya nggak diminati karena sedang viral, sedang ramai membahas tentang fenomena itu. Yang dicari itu. Dan bahkan mungkin bisa jadi lebih dari satu majelis dihadiri. Beberapa majelis dihadiri untuk tema itu. Jadi ganti lagi temanya, cari lagi. Dan ada yang modelnya seperti itu. Ini model orang hadir di majelis. Dipilih-pilih. Dan kalau pilih yang disukai, itu sangat subjektif. Artinya, kalau pilih yang disukai, berarti sangat tergantung dari kesukaan yang bersangkutan. Kalau saya suka sepak bola, bisa jadi nanti cari majelis yang ustadznya juga sesekali menyinggung klub sepak bola. Kalau bisa, tema-tema yang ada, apapun temanya, juga bicara tentang bagaimana menyerang, bertahan, dan memang harus ada penjaga gawang. Jadi, cara berpikirnya pun seperti pertandingan sepak bola. Nah,
Kalau dasarnya karena suka, maka materi yang penting, materi yang harus diprioritaskan, bisa jadi tidak dibahas karena tidak disukai. Masalahnya bukan kebutuhan, tapi suka dan tidak suka. Dan fenomena ini, kalau kita lihat, ini tidak sedikit yang mengarah ke sini. Apalagi di kalangan tertentu, di generasi muda. Mereka lebih suka yang ngepop. Kalau kajian dan temanya sesuatu yang dirasa tidak menarik, tidak disukai, maka tidak disimak, tidak didengar. Bisa jadi bahkan nggak dilirik sama sekali. Baru lihat judulnya aja sudah langsung ditinggalkan. Sekali lagi, meskipun itu penting, meskipun itu diperlukan, dan bahkan menjadi kebutuhan mendasar yang harusnya dipelajari. Karena kita semua ketahui majelis ilmu itu kan majelis di mana kita mencari ilmu. Dan ilmu yang diperlukan adalah ilmu yang diantaranya ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang kalau saya belum bisa wudhu, maka cari majelis yang membahas dan bisa mengajarkan saya wudhu yang benar harus jadi prioritas. Karena saya belum bisa. Wudhu saya masih salah. Maka saya harus belajar dan harus cari majelis yang bisa membantu memahamkan sehingga wudhu saya benar. Saya belum bisa sholat dengan benar. Masih ada kekurangan di sana-sini, maka carinya yang benar. Nah, cari majelis yang bisa mengajarkan sholat dengan benar, sesuai dengan tuntunan, bagaimana mengajarkan khusyuk, bagaimana mengajarkan bacaan, gerakan. Ini yang seharusnya dilakukan. Kemudian, berikutnya, ada yang coba hadir di beberapa pengajian, dan bahkan ada kajian rutin, tapi hadirnya cuma sekedar mencicipi. Jadi cuma seperti ibaratnya makanan, ngincipi. Saya pernah hadir di majelis ini, saya pernah coba hadir di majelis ini, dan begitu seterusnya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tentu yang kita sayangkan adalah kalau yang kemudian itu menjadi konsumsi yang paling dominan, yang banyak disukai, diminati, malah justru hanya sekedar pernah ngincipi belajar akidah, pernah ngincipi belajar, yang namanya mencicipi bukan belajar semuanya sesuai dengan kebutuhan, tetapi cuma pernah merasakan belajar fikih itu seperti apa, belajar akidah seperti apa. Nah, yang ketiga, ada yang hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk bisa cerita. Nanti kalau ketemu orang, saya pernah ikut hadir loh di majelisnya Ustadz ini. Saya pernah pergi ke sini, menghadiri majelis ini dan itu. Jadi yang dikejar hanya sekedar bisa mendapatkan kebanggaan bahwa dia pernah hadir di majelis di mana orang-orang terkenal, ustadz-ustadz terkenal, tempatnya dianggap unik, fenomenal, dan seterusnya, itu yang dijadikan bahan untuk menunjukkan kebanggaan. Atau mungkin temanya rumit, sangat sulit. Lalu itu jadi bahan untuk ditunjukkan kepada orang. Saya pernah loh ikut kajian, membahas itu temanya, tema yang kelihatan sederhana, tapi kajiannya melibatkan para pakar-pakar. Nah, yang ditunjukkan adalah kebanggaan. Membahas tentang fikih air. Tapi konferensi internasional, dihadiri oleh tokoh-tokoh fikih dunia. Dan tema fikih air itu sudah sampai masuk jurnal internasional. Sampai kemudian sudah sampai masuk jurnal yang
diakui di beberapa negara atau secara internasional sebagai jurnal yang sangat kredibel. Tapi tujuannya apa? Cuma sekedar menunjukkan kebanggaan. Nah, bukan paham dan tidaknya. Nah, ini fenomena yang ada. Kemudian, masih di lanjutannya, ada kajian yang, kalau kita sekarang bicara kondisi kajian-kajian kita, ini fenomena, kalau tadi fenomena hadir, kalau sekarang kajiannya. Ada kajian yang tidak tidak tepat memilih buku, tidak tepat memilih materi untuk pemula atau untuk umum. Karena pemateri tidak mengetahui peta buku untuk pemula dan tingkat lanjutan. Jadi bisa jadi yang menyampaikan materinya tidak membuatkan urutan yang tepat. Nah, itu karena apa? Karena keterbatasan wawasan, keterbatasan pengetahuan tentang buku-buku. Sebagai contoh misalnya, sekarang kalau ada yang mau belajar sholat, kira-kira diajari pakai buku apa? Nah, kalau pemula, ya tentu bukunya yang cocok untuk pemula. Kalau tingkat lanjutan, ya disesuaikan dengan kondisi mereka. Dan begitu seterusnya. Nah, ada yang sudah tepat memilih buku untuk pemula, tapi penjelasannya sangat luas dan panjang lebar. Nah, ini juga bisa jadi kesalahannya bukan pada bukunya, tapi penjelasannya. Bukunya untuk pemula, tapi penjelasannya panjang lebar sampai orang merasakan begitu luasnya. Padahal pemula. Yang biasanya pemula itu belum siap untuk menerima materi terlalu luas dan mendalam. Ulasan yang panjang lebar itu malah justru membingungkan. Sekali lagi bagi pemula. Tapi kalau yang tingkat lanjutan justru menikmati karena memang yang dicari itu. Nah, ini fenomena kajiannya. Nah, ada hal penting yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang sangat terkenal. Nah, di sini terjemahannya Imam Ibnu Abdul Bar, kunyahnya Abu Omar. Nah, Imam Ibnu Abdul Bar pernah menuturkan, ini teks Arabnya di halaman sebelumnya, babu rutabit tolabi wa kashfil mazhabi. Ada poin yang penting beliau sampaikan di sini. Beliau menyampaikan bahwa tolabul ilmi, menuntut ilmu, ada tingkatan dan tahapan yang tidak layak, tidak pantas, atau kalau ingin lebih tegasnya, tidak boleh dilanggar. Maka siapa yang melanggar, kalau melanggar secara keseluruhannya, maka telah melanggar metodenya para ulama salaf, rahimahumullah. Dan siapa yang sengaja melanggar, maka ia telah menyimpang. Jadi, melanggarnya sendiri, aktivitas melanggarnya ini berarti sudah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan meninggalkan metodenya para ulama salaf rahimahullah. Ada yang melanggar karena sengaja, maka dia telah melanggar dengan masuk kategori penyimpangan. Jadi dia memang sengaja menggunakan metode yang bukan metodenya para ulama salaf dalam belajar. Tapi kalau itu dilakukan karena ijtihadnya, dia berusaha untuk mencoba memahami dan melihat bahwa ini sebaiknya dahulukan, maka berarti orang seperti ini orang yang sebetulnya kepeleset, tergelincir, dan ini dua-duanya tetap sama-sama keliru, tapi perlakuan berbeda. Jadi prinsipnya bahwa belajar itu ada tingkatan, ada tahapan, ada urutan. Ini tidak boleh dilanggar. Kenapa? Karena nanti dampaknya beragam. Dampaknya bisa jadi orang merasa bosan, merasa sulit,
yang paling parah kalau menimbulkan trauma. Belajar cara wudhu kok susah sekali. Belajar sholat kok susah. Belajar Al-Fatihah saja, kok saya nggak bisa-bisa itu. Kok susah sekali Al-Fatihah. Nah, bisa jadi bukan masalah Al-Fatihahnya, tapi tahapannya. Pembelajar pemula dikasih materi Al-Fatihah yang berat. Diberi materi tentang toharoh atau sholat yang berat. Nah, berarti ada tahapan yang dilanggar. Tahapan yang harusnya ditempuh, yang orang istilahkan step by step, tahap demi tahap, itu tidak ditempuh. Akhirnya, yang mengkhawatirkan adalah orang trauma dengan ilmu tersebut. Wah, saya belajar fikih kok susah. Dah, nggak usah belajar fikih. Padahal belajar fikih itu aslinya mudah, sesuai dengan levelnya. Kalau saya sebagai pemula, ya tentu levelnya yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Kalau nanti saya naik lagi, ya sesuai dengan levelnya. Saya nggak mungkin belajar fikih pada level pemula dengan materi seperti yang dipelajari oleh Imam Nawawi. Karena saya pemula. Imam Nawawi itu bukan pemula. Imam Nawawi levelnya sudah sangat tinggi. Bagi sebagian orang, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau Imam Nawawi bisa jadi 2 level di atas kita. Nah, sehingga rasanya kok susah mendapatkan ulasan dari Imam Nawawi kok panjang lebar dan begitu rumitnya. Ya, memang sesuai dengan level. Kalau bagi pemula kadang-kadang ya sudah, yang penting praktisnya gimana. Cara sholat itu takbiratul ihramnya, cara ngangkat tangannya seperti apa. Lalu yang dibaca apa? Membaca takbirnya kapan? Udah yang sederhana yang bisa langsung dipraktekkan. Ya karena memang levelnya level yang sangat dasar atau pemula. Tapi kalau pada level lanjutan dapat materi begitu membosankan. Saya memerlukan materi yang lebih jauh dan lebih dalam dari itu. Ulasannya, dalilnya, termasuk referensinya, saya ingin dapat yang lebih dalam. Nah, ini levelnya berbeda dengan level yang pertama tadi. Sama seperti kalau kita mendapati pengajian di kampung, yang hadir dengan rentang usia yang berbeda-beda, bahkan sebagian mungkin sudah berusia senja, atau sudah berusia lanjut, ya, sudah sepuh, bahkan sudah S3. Ya. S3 artinya sudah sangat sepuh, diberikan materi yang berat, bisa pusing. Jadi mereka cari yang praktis, yang bisa langsung dipahami. Yang tidak jelimet. Ya. Misalnya gini, tanya, Ustaz, kalau orang lupa membaca, misalnya lupa membaca Al-Fatihah, atau lupa membaca bacaan tertentu yang termasuk dalam rukun sholat, gimana? Kalau diberikan penjelasan panjang lebar, kesulitan. Nah, diberikan jawaban singkat. Itu contoh bagaimana kita memberikan porsi yang kira-kira sesuai dengan usia mereka. Atau sesuai dengan level di mana mereka belajar. Nah, kalau ingin mendalami ilmu agama ini secara khusus mendalam, bukan untuk kepentingan pribadi, ya kira-kira kalau bahasa kita sekarang, untuk disiapkan menjadi calon ustadz, calon kiai. Maka tahapan pertama menuntut ilmu itu dengan menghafal, memahami, dan semua yang bisa membantu memahami Al-Quran. Nah, berarti ada yang harus dihafal, dipahami, dan apa saja yang kira-kira bisa membantu memahami Al-Quran. Lalu Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, saya tidak mengatakan menghafal keseluruhan Al-Quran itu fardu ain,
wajib bagi setiap muslim atau muslimah. Tetapi saya katakan bahwa sesungguhnya hal itu adalah syarat bagi orang yang akan menjadi alim. Nah, yang akan menjadi alim atau faqih, orang yang menyiapkan diri untuk ilmu, tapi ini bukan fardu. Bukan fardu ain, bukan wajib bagi setiap muslim. Maka kita tidak bisa memaksakan setiap muslim atau muslimah harus menghafal Quran sampai lengkap, sampai utuh 30 juz. Kalau kita meminta semua kaum muslimin untuk menghafal, bisa. Nanti sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan porsinya yang kira-kira pantas dan layak. Misalnya, paling enggak kita menghafal untuk di level yang paling dasar, level yang pemula sekali, paling enggak bisa menghafal setengahnya juz 30. Itu pun setengah yang ke belakang, bukan setengah yang depan. Artinya setengahnya itu yang kemudian kita kenal dengan surat-surat pendek. Ada wal asri, inna a'tayna, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu kita wajibkan supaya jadi modal kalau seandainya perlu sholat sendiri atau ngimami sholat di keluarganya atau sholat yang jadi untuk sholatnya pribadi atau sholat bersama orang lain yang kira-kira dalam kondisi yang sangat mendesak diperlukan dan semuanya sudah bisa melampaui itu supaya jadi bekal. Kalau suatu saat seandainya imam yang biasa mengimami berhalangan, bisa digantikan dengan orang-orang yang hafalannya di level itu. Nanti dinaikkan lagi levelnya menghafal juz 30 lengkap. Di satu juz yaitu juz 30 dari amma yatasaalu dari 6. Nah, itu kalau ingin menjadi alim dan faqih tentu menghafalnya nggak bisa juz 30. Ya, harus 30 juz. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ilmu yang wajib itu ada fardu ain dan fardu kifayah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Berarti ada ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah. Ya, sederhananya begini. Ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Sementara ilmu fardu kifayah, ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian kaum muslimin yang punya kemampuan supaya ada yang menguasai, ada yang memahami ilmu ini. Misalnya, kalau itu berkaitan dengan ilmu hadis. Hadis itu harus dipelajari, harus dengan tahu. Tapi tidak setiap muslim atau muslimah wajib mengetahui semua hadis. Apalagi sampai meneliti hadis ini sahih atau tidak. Itu tugasnya orang-orang yang secara khusus mendalami ilmu agama. Yang baik itu yang belajar di pesantren atau lembaga pendidikan sejenis. Mereka harus belajar. Mereka belajar Quran nggak seperti yang ilmu fardu ain tadi. Mereka belajar tafsir, belajar hadis, mustalah hadis, belajar usul fikih, belajar fikih, dan yang lainnya. Untuk orang seperti ini, yang mengerjakan fardu kifayah, fikih yang dipelajari semuanya. Kalau orang yang secara khusus mendalami fikih. Semua bab fikih dipelajari. Kalau yang belajar di level ilmu fardu ain, fikih yang dipelajari hanya berkaitan dengan ibadah atau muamalah yang akan dikerjakan. Maka wajib dipelajari. Ibadah atau muamalah yang akan dikerjakan. Contohnya misalnya, saya mau sholat, maka saya harus belajar sholat. Belajar sholat bagi saya wajib. Kalau sudah bisa,
Sekarang tinggal lihat yang lain. Saya ada rencana mau berjual beli. Tapi berjual belinya dengan model tertentu. Maka belajar tentang jual beli tersebut wajib. Bagi yang belum menikah, belum mengatakan saya mau menikah, maka belajar tentang nikah jadi wajib. Bagi yang, dan begitu seterusnya, bagi yang akan mengerjakan sekian banyak kewajiban yang berhubungan dengan syariat kita ini, kalau ada ibadah atau muamalah yang akan dikerjakan, maka jadi wajib. Bagi yang akan berangkat haji, belajar manasik haji jadi wajib. Tapi yang tidak berangkat itu bisa jadi karena memang sudah pernah haji, dan yang pasti adalah ya, sudah haji ataupun belum haji yang tidak terdaftar untuk jadi calon jamaah haji, maka tidak wajib. Saya tidak terdaftar menjadi calon jamaah haji tahun 2022 misalnya. Ya sudah, seandainya tidak belajar manasik haji, nggak apa-apa. Tapi yang sudah tercatat dan terdaftar jadi calon jamaah haji, belajarnya jadi wajib. Untuk memastikan kalau nanti melaksanakan tawaf, bisa mengerjakan tawaf. Kalau mengerjakan sa'i, bisa. Kalau mengerjakan, dan seterusnya. Nah, ini yang berkaitan dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, kalau kita bicara pada yang hadir di majelis kita di siang ini, kebanyakan wilayahnya di ilmu fardu ain. Kalau tidak dikatakan semuanya, fokusnya pada ilmu fardu ain. Bagi yang akan puasa, belajar puasa wajib. Yang akan berzakat, belajar zakat wajib. Yang akan, dan setiap ibadah atau muamalah yang akan dikerjakan, maka jadi wajib. Nah, ini berkaitan dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, saya ingin mengangkat contoh bagaimana seorang bisa menjadi ulama. Itu tidak selalu dari usia kecil, yang ilmu fardu kifayah. Imam Ibnu Hazm, beliau menjadi ulama terinspirasi dari sebuah kejadian. Ada yang menyebutkan kejadiannya adalah ketika masuk masjid, di salah satu kesempatan beliau masuk masjid, langsung duduk. Lalu ditegur supaya tahiyatul masjid dulu. Oh iya. Akhirnya jadi pelajaran lain kali kalau masuk masjid, tahiyatul masjid. Nah, ini bayangkan, ini asalnya orang yang awam, nggak ngerti. Di lain kesempatan, beliau masuk masjid, kemudian mengerjakan tahiyatul masjid. Ditegur supaya tidak tahiyatul masjid. Nah, beliau bingung. Kok tadi nggak tahiyatul masjid ditegur, sekarang tahiyatul masjid ditegur. Nah, ternyata dua kejadian di dua waktu yang berbeda. Dia mengatakan bahwa kejadian yang kedua itu di waktu ketika ada larangan sholat sunnah. Di waktu tersebut, misalnya ba'da subuh sampai terbit matahari, atau ba'da asar sampai terbenam matahari. Bagi sebagian mazhab, di waktu tersebut tidak mengerjakan tahiyatul masjid. Karena ada larangan sholat sunnah sesudah asar sampai terbenam matahari. Sesudah subuh sampai terbit matahari. La sholata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams. Tidak boleh ada sholat, maksudnya sholat sunnah sesudah asar sampai dengan terbenam matahari. Sementara tahiyatul masjid masuk kategori sholat sunnah. Maka itu yang dipahami oleh sebagian ulama, ketika masuk masjid di waktu asar, ba'da asar maksudnya, tidak mengerjakan tahiyatul masjid. Tentu kita bukan sedang membahas tentang hukum tahiyatul masjidnya dan dalam kondisi seperti itu. Karena pembahasan itu nanti bisa dibahas di tempat yang lain. Tapi
Yang jelas dari situ kita bisa pahami bahwa itu membuat beliau bertanya-tanya. Akhirnya dari sejak itu beliau terinspirasi untuk belajar fikih sampai akhirnya kita kenal menjadi salah seorang imam dan ahli di bidang fikih. Nah, itu terkait dengan tahapan dan proses belajar dalam thalabul ilmi, yang harapannya tahapan ini betul-betul dijalani dengan baik supaya proses belajarnya lebih tertata. Nah, saya tambahkan sedikit dengan slide yang lain. Saya menunjukkan bahwa tahapan belajar itu diperlukan. Ilustrasinya adalah sama seperti kalau seandainya ada pelajaran matematika kelas 1 diajarkan di kelas 6 SD. Atau sebaliknya. Kira-kira apa jadi? Bukan pelajarannya yang salah. Materi sudah disusun sedemikian rupa. Bahkan kurikulum mubadzir sudah dihilangkan. Masalahnya cuma menempatkan yang tidak pada tempatnya. Nah, kira-kira apa jadinya kalau seperti ini? Ya. Perlunya urutan ini adalah kita ingin agar materi kajian yang disampaikan ini tepat. Sebab materi kajian sebaik apapun, sehebat apapun, jika diajarkan dengan urutan yang salah, tadi kata Imam Ibnu Abdul Bar, ya, ada tahapan, ada tingkatan. Maka kalau diajarkan dengan tahapan yang salah, urutan yang salah, tingkatan yang salah, artinya pelajaran kelas 6 atau kelas 5 diajarkan kelas 2, atau sebaliknya, maka hasilnya tidak akan baik. Bahkan bisa tidak ada hasilnya. Yang paling parah adalah kalau sampai menimbulkan trauma ilmu. Nah, ini saya nggak suka belajar fikih gara-gara kejadian tersebut. Nah, supaya lebih gampang, kita coba menggunakan ilustrasi. Nah, kita coba melihat penggunaan pencakar langit. Ini kita ambil yang konon katanya gedung tertinggi atau 7 gedung tertinggi di dunia. Saya belum update lagi kalau ada gedung yang lain yang lebih tinggi. Tapi saya cuma tahunya nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 paling kiri, Burj Khalifa di Uni Emirat Arab, tingginya 828 meter. Kemudian ada Abrajul Bait di kota Mekah, Saudi Arabia, tingginya 601 meter. Yang lainnya, ya, gedung-gedung yang tingginya semuanya di atas 500 meter. Ketinggiannya sudah di atas 500 meter. Nah, jika gedung besar yang tidak dibangun, maka biasanya arsitek sudah memikirkan dan merancang dengan detail hasil akhir bangunan tersebut. Jadi hasil akhirnya seperti apa itu sudah dipikirkan. Sehingga kita jumpai, arsitek itu sudah punya gambar secara utuh, lengkap. Bahkan gambarnya mulai pondasi sampai bagian paling atas dari gedung tersebut. Padahal lahannya belum mulai digarap. Jadi lahannya bahkan mungkin baru dibebaskan, baru dibeli. Tapi sudah dipikirkan, kira-kira nanti seperti apa? Kira-kira nanti seperti apa? Artinya bentuknya, ukurannya, warnanya, dan seterusnya biasanya sudah dipikirkan. Ini kerjanya arsitek yang merancang.
Nah, kira-kira begitulah gambaran akhir dari proses belajar kita ini. Perlu jelas. Jadi, kira-kira kalau kita mau belajar sampai dengan akhir tahun itu, kita belajar apa saja? Ya, kita belajar apa, dan kalau bisa, ini idealnya, kalau bisa gambaran akhir proses belajar kita ini jelas yang sejelas-jelasnya. Dan idealnya tidak boleh meleset. Seperti kalau sekarang misalnya kita membangun bangunan tadi, mereka memperhitungkan ketika mengerjakan proyek ini 1 bulan, itu diusahakan sesuai dengan yang direncanakan. Ukurannya sampai pada hal-hal yang kecil dan detail. Besi yang digunakan itu sudah diperhitungkan. Besi ukuran berapa? Panjangnya berapa? Semen yang diperlukan juga sudah dihitung. Kalau orang membangun bangunan seperti ini, gedung seperti ini nggak sembarang. Mereka betul-betul hitung dan sangat akurat. Kaca yang dibeli bukan sembarangan. Jadi diperhitungkan betul kacanya, ukurannya, panjangnya, lebar, dan seterusnya. Nah, inilah perlunya belajar Islam yang terstruktur. Belajar Islam yang bertahap. Kita ingin belajarnya dan belajar yang bertahap itu kita mendapatkan gambaran yang utuh. Nah, begitulah tahapan dan urutan belajar Islam. Kenali mana yang harus didahulukan, berikut target capaian yang ingin diperoleh. Nah, idealnya begitu. Kita mendapatkan gambaran yang utuh, yang ingin dipelajari itu apa. Jadi gambaran akhir yang direncanakan sudah bisa dapatkan gambaran yang jelas. Nah, sehingga pada saat kita mencapai target yang diharapkan, kita bisa mengukur. Kalau dengan durasi sekian lama, berarti perlu waktu berapa lama. Dan kalau ngerjain proyek begitu. Kalau misalnya proyeknya ini dikerjakan dan tukangnya yang mengerjakan proyek seperti ini, kerjanya hanya dari pagi jam 8 sampai zuhur, pasti berbeda dengan pagi sampai dengan asar. Pasti beda. Dan berbeda lagi dengan kalau seandainya proyeknya dikerjakan gimana sampai ngelembur, tapi dibagi 3 shift misalnya. Tukangnya ada yang pagi, kemudian ada yang siang, sore, menjelang malam, dan ada yang malam sampai pagi. Jadi 24 jam kerja terus. Masing-masing 8 jam. Nah, kalau itu cara kerjanya berarti bisa diperhitungkan kira-kira selesainya berapa lama. Nah, semuanya bisa diukur. Nah, itulah sebetulnya proses belajar kita juga kira-kira seperti itu. Proses belajar kita juga kira-kira akan mencapai target seperti apa kalau seandainya kita punya gambaran yang jelas. Nah, saya kebetulan pernah berkunjung ke Burj Khalifa ini yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Dan kebetulan pernah berkunjung beberapa kali. Saya lupa mungkin 5 kali atau berapa. Salah satunya saya pernah dapat undangan kunjungan ke sana oleh salah satu lembaga Islam di sana, tapi agendanya yang lain. Cuma kebetulan sekaligus juga lihat ke sana. Nah, di antara yang bisa dilihat untuk kaitan dengan belajar ini adalah ketika mengerjakan proyek seperti ini, selain beberapa hal tadi, juga mereka memperhitungkan siapa yang kira-kira pantas, yang kira-kira layak untuk mengerjakan pekerjaan itu. Ketika membangun bangunan ini, ada beberapa pekerjaan membutuhkan orang dengan kemampuan khusus.
Salah satu di antaranya adalah ngelap kacanya. Kalau di rumah kita masing-masing ini ngelap kaca gampang karena pertama jumlah kacanya nggak banyak, kemudian bentuk dan ukuran serta ketinggian kacanya juga masih terjangkau. Kalau kurang tinggi dikit ya pakai kursi, pakai media lain untuk bisa menjangkau kaca tersebut. Nah, sementara ini kita bisa bayangkan ngelap kaca yang kacanya ketinggiannya 100 meter, 200 meter, 300 meter, sampai 400 meter. Nah, kira-kira gimana caranya? Ya, gimana caranya untuk membersihkan seperti itu? Nah, ternyata yang menarik adalah menurut penuturan yang disampaikan oleh salah seorang insinyurnya, mereka melibatkan beberapa orang dari pegunungan Tibet, dataran tinggi Tibet. Karena mereka sudah biasa berada di dataran tinggi. Sebab kalau orang tidak biasa berada di ketinggian, lihat ke bawah bisa bubar semua. Ya, panik, takut, cemas, dan yang lainnya. Sementara ini pekerjaan yang memang membutuhkan kemampuan orang berada di tempat yang tinggi. Nggak bisa. Nggak bisa kacanya diturunkan ke bawah. Ini kacanya sudah terpasang. Dan ketinggian kaca itu ada yang di ketinggian 200 meter, 300 meter, 400 meter, dan seterusnya. Gimana cara membersihkan kacanya? Kalau pas kebetulan kacanya kotor sekali dan harus dibersihkan. Entah kotor sekali karena pengaruh apa saja lah, ya kotoran misalnya, ada kotoran burung misalnya. Lalu atau kotoran apa yang di situ bisa mengendap lama dan mengganggu pemandangan. Nah, bagaimana membersihkannya? Bagaimana memasang kacanya juga? Pada saat perlu memasang kaca. Nah, ini hal-hal yang semuanya harus diperhitungkan dengan sangat akurat. Jadi saat mengerjakannya pun diperhitungkan. Nah, itu juga idealnya belajar kita juga begitu. Ya, kira-kira kita perhitungkan belajar kita ini mau belajar apa, sehari berapa lama, kemudian yang dibutuhkan apa. Nah, itu kalau sesuai dengan apa yang diinginkan, maka proses belajarnya akan lebih sesuai harapan. Nah, itu ulasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.